Ini aku nih. Kok lu aku kok sih Kak Cleo? Kak jenenge Cleo. Kurang murah. Tapi gak enak. Gak lah. Bismillah, alhamdulillah. Ustadz sudah masuk. Kita sekarang menunggu peserta lainnya. Sebelum jam 8 kita mulai. 2 menit lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jam 8, ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang kita
memulai acara live mentoring kedua kita bersama Ustadz Alfat. Alhamdulillah yang sudah berada bersama kita. Gimana kabarnya Ustadz? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang ini kita pertemuan kedua dan kemarin-kemarin sekarang ada peserta baru. Jadi mungkin kita kembali untuk perkenalan Ustadz. Oh ya. Silakan Ustadz perkenalan sebentar, singkat saja. Kira-kira apa aja ya yang perlu dikenalkan ini? Ya, mungkin tinggal di mana, aktivitas apa sekarang, itu saja. Oke, Master baik. dan lain-lain. Nama sesuai yang tercantum di ini ya, di nama Zoom. Itu nama lengkap saya, Muhammad Al-Fatih Batul Lufi. Kelahiran Jakarta tanggal 18 Maret 1997. Sekarang kesibukan mahasiswa dan pengajar Al-Quran di sekolah. Terus kemudian juga tinggal sekarang di Tangerang ya, di kota Tangerang, tepatnya di Kecamatan Cipondoh. Terus sekarang itu ya kuliah di LIPI ya, semester 7 ya, prodi syariah ya. Syariah. Ya udah, mungkin itu dulu. Terus Khatam umur berapa Ustaz? Ya, selesai umur 13. Masya Allah. Di pondok dulu ya? Ya, betul. Oke, sudah banyak pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang sudah ada pertanyaan boleh langsung di chat saja. Tulis di chat apa pertanyaannya, nanti akan Anda sampaikan. Kita sekarang gunakan kesempatan ini untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Satu pertanyaan dari peserta yang sudah dititipkan. Ini, dia komplainnya gini Ustaz, kalau murojaah rasanya males, tapi ketika menghafal semangat, itu gimana Ustaz? Ya, itu harus dilawan ya, harus dilawan karena yang begitu-begitu itu biasa dari setan. Jadi kita menghafalnya semangat, tapi murojaahnya itu loyo gitu, itu jangan sampai gitu ya. Bahkan ketika misalnya kita menghafal itu harusnya kita kasih minimal rasio itu 70-nya itu untuk murojaah. Jadi menghafal kita kasih 30%. Itu kalau kita bikin rasionya ya. Artinya kita memprioritaskan kekuatan hafalan lebih daripada kuantitasnya. Itu yang penting. Jadi kalau ada keinginan-keinginan seperti itu, ya kita coba redam, ya kita coba mengingat lagi sebenarnya tujuan kita menghafal Quran ini apa gitu. Karena kalau kita udah tahu tujuan kita apa, ya kita nggak sembarangan jalannya gitu ya. Maka seperti itu juga ketika kita sudah tahu tujuan kita apa, kita nggak akan yang penting hafal, yang penting selesai, nggak kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini ada lagi Ustaz ingin bertanya, adakah niat yang soleh atau benar menurut syariat untuk menghafalkan Al-Quran? Ya tentu saja ya niat-niat yang baik lah ya, maksudnya ditujukan untuk tujuan yang baik juga, kurang lebih seperti itu. Niatkan lillahi ta'ala ya kan, kemudian juga ya kita kita boleh punya tujuan-tujuan yang baik, misalnya untuk mempermudah kita menuntut ilmu agama, kemudian juga mempermudah kita memahami ilmu agama, kemudian juga dalam rangka menjaga nas Al-Quran itu sendiri, ya itu juga merupakan sebuah kemuliaan gitu, karena memang salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an itu ya dengan banyaknya penghafal Quran gitu. Jadi uniknya Al-Qur'an ini adalah meskipun sudah 1400 tahun lebih gitu ya. Itu nggak hilang dan kalaupun ada yang misalnya mau coba mengubah-ubah itu akan mudah ketahuan karena kenapa yang hafal banyak gitu ya. Itu. Jadi memang itu sebuah sebuah keistimewaan gitu. Jadi ya silakan taruh tujuan-tujuan yang baik kita itu sebagai penyemangat kita gitu ya. Tetap niatkan karena Allah, ya kurang lebih seperti itu. Ya, terus ini ada lagi, apakah ada amalan-amalan khusus yang bisa membantu proses menghafal? Nah gitu. Kalau saya pribadi ya, yang pasti kalau memang
seorang penghafal Quran artinya sudah melazimkan diri dengan Al-Quran, artinya tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran itu harus. Terus juga ya ditambah dengan misalnya menambah amalan-amalan sunnah seperti misalnya merutinkan duha, merutinkan tahajud juga sangat-sangat baik. Ya, jadi sebetulnya kalau amalan khusus yang gimana-gimana enggak ya, tapi ya seperti itu gitu. Itu setidaknya menunjukkan kita ada beda dengan orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran gitu ya. Ya merutinkan tahajud, yang merutinkan duha, yang merutinkan puasa sunnah, merutinkan ibadah-ibadah yang ya itu sifatnya tambahan gitu. Dengan asumsi artinya berarti kita sudah menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang wajib. Apa ini? Mas Pak dong nih. Oke. Sudah lagi yang ingin bertanya silakan. Waktu kita setengah jam, jadi dimaksimalkan untuk bertanya. Mungkin ada tips dan trik, metode dan lain-lain. Ini ada lagi yang bertanya, boleh cerita Ustadz tentang proses Ustadz dalam menghafal Al-Quran? Oh ya, ini sebenarnya agak ini ya. Jadi memang kita memulai dari yang sedikit sih. Saya coba meringkas ya. Artinya itu mulai dari sedikit, artinya mulai dari beberapa ayat gitu. Atau bahkan kalau misalnya ayatnya panjang pun kadang-kadang nggak sampai satu ayat gitu. Jadi kayak cuma per wakof gitu, berapa wakof yang biar dihafal. Ya, itu mulai dari seperti itu gitu. Tapi rutin gitu ya. Itu yang penting gitu. Artinya kita benar-benar harus benar-benar yang nggak ada hari, walaupun itu hari libur gitu ya. Hari libur sekolah gitu ya, tapi itu tidak libur untuk Quran kita gitu. Jadi terus aja gitu. Nanti dengan kita sudah terbiasa, kita akan berusaha menambah beban. Itu kayak kita angkat beban lah gitu kan. Kita udah terbiasa misalnya dengan mengangkat beban sekian kilo. Nanti kalau udah terbiasa, kita akan tambah terus, sama seperti itu kurang lebih. Dan tentu saja juga dibarengi dengan murojaahnya. Jadi setiap berhenti juz itu, setiap selesai satu juz itu kita tidak langsung menambah hafalan baru, itu kita mengulang dulu. Terus juga ketika kita menambah hafalan itu dan setoran ya, misalnya kita setoran hafalan baru, kita nggak setoran hafalan baru aja gitu, tapi kita juga menyetorkan hafalan yang kemarin kita hafal. Ya, hafalan yang kemarin kita hafal bersama hafalan baru kita. Jadi hafalannya itu saling terikat gitu. Jadi akan lebih mudah bagi kita untuk ya nanti ketika kita akan mereviewnya lagi akan lebih mudah, kita akan memurojaahnya lagi akan lebih mudah karena kita sudah terbiasa. Ya, itu kurang lebih seperti itu sih kalau dipersingkat. Jadi memang mulai dari yang sedikit gitu ya, kemudian pelan-pelan jadi banyak, jadi terbiasa jadi 1 halaman, jadi 2 halaman, jadi 3 halaman dan seterusnya. Tapi memang ya kita kasih batas aja gitu. Jadi jangan sampai juga kemudian nanti seharinya setengah juz atau apa, nggak perlu ya kan, sehari 3 halaman aja itu udah cukup sampai kita selesai, sampai kita khatam gitu ya. Karena kenapa? Yang namanya menghafal Quran itu maksudnya menghafalnya saja ya, ini menghafalnya saja itu pasti akan selesai. Ya, pasti akan selesai gitu. Mau kita menghafalnya setengah halaman, mau kita menghafal seayat-ayat itu akan selesai gitu. Tapi ada yang lebih penting dari itu gitu. Yaitu murojaahnya yang kita nggak akan selesai sampai kita nanti wafat gitu. Artinya memang itu jauh lebih penting. Ya, jadi jangan sampai kita salah prioritas ya, salah prioritas. Jadi kita tenang aja gitu ya. Tenang aja, ya, tidak perlu terburu-buru. Yang penting kita yang penting kita menikmati ya. Karena dengan nikmat itu ya kita jadi lebih mencintai Al-Qur'an ya kan. Ketika kita mencintai sesuatu kita akan ingin berlama-lama. Seperti itu kurang lebih. Ya, ini berhubungan dengan yang tadi Ustadz, yang tentang sedikit. Karena kadang kita tuh kalau sedikit rasanya gimana gitu, menganggap remeh yang sedikit. Inginnya menghafalnya langsung banyak gitu. Oh, Karena jangan ya. Al-Qur'an itu yang sedikit itu berkah juga gitu ya. Jangan menganggap remeh yang sedikit, apalagi Al-Qur'an kan. Dan gini ya, kita semakin mencintai sesuatu tuh semakin pengen berlama-lama gitu. Justru ketika kita misalnya murojaahnya tersendat atau hafalannya agak mandek, itu kita jangan kemudian malah menjadi kesal, kemudian kita mengutuk diri sendiri atau nauzubillah min dzalik sampai misalnya kita menyalahkan Allah gitu ya. Jangan gitu ya. Justru ini barangkali ya kita dikasih kesempatan untuk bisa lebih lama lagi sama Al-Quran. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Ya kan?
masalahnya ya, mau kita setahun, mau kita 20 tahun, ya selesai gitu, pasti akan selesai. Gitu, ya. Ya. Ini banyak ditanyain Ustaz, tentang tadi yang sedikit-sedikit itu. Dan sekarang kita ke apa namanya, topik yang lain nih, tentang murojaah lagi. Bagaimana solusi untuk saya yang malas murojaah dan berpikir bahwa nanti itu bisa dihafal ulang? Penting sudah dihafal, yang penting Oh, sudah jangan dihafal. ya, jangan. Hmm. Jangan. Saya sangat tidak menyarankan karena berat sekali. Wallahi berat sekali. Saya udah dengar banyak banget dari teman-teman yang sudah menghafal Qur'annya itu dengan model seperti itu. Capek demi Allah. Lebih baik kita capek ketika kita masih benar-benar masih baru menghafal. Kita baru selesai nih juz tertentu. Kita merojaahnya lama nih 3 bulan gitu. Lebih mending daripada kita khotam terus ternyata belum lancar sama sekali. Wah, itu capek dan capeknya itu capek lahir batin beneran. Ya, jadi lebih baik dinikmati aja capeknya. Karena saya murojaah juz 2 waktu di pesantren itu 3 bulan dan nggak pindah ke juz 3. 3 bulan itu benar-benar yang ulang lagi. Dan dinikmati aja, ya kan? Dan dinikmati aja. Kita nggak perlu buru-buru, nggak perlu merasa oh gini enggak, ya kan? Berkah itu bukan dari banyak. Ya itu anak sering juga dengar Ustaz, oh, antum ngafalin aja dulu, nanti itkonnya nanti aja, yang penting hafal dulu. Capek-capek menghafal, nanti lupa juga. Khotam tapi ya mengulang lagi dia, capek sendiri. 2 kali kerja aja. Makanya itu tadi penting. Dan sekarang ini Ustaz, soal selanjutnya, antara tilawah bulanan dan murojaah hafalan, mana yang lebih utama? Karena menurut Anda murojaah tanpa tilawah itu kayaknya kurang maksimal. Iya, Gimana tuh? sebenarnya kalau yang masih dalam proses menghafal memang sangat membantu ya. Maksudnya kita belum khotam 30 juz nih, hafalannya nih. Dan belum ini, ya berarti kita bisa menambah dengan tilawah gitu. Tapi kalau kita sudah khotam 30 juz, tilawah kita bisa diganti dengan murojaah kok. Gitu. Ya, jadi ketika kita belum khotam ini memang kalau kita bisa memaksimalkan tilawah juga bagus ya. Dan itu juga akan membuat kita nanti sedikit banyak akan terbiasa ketika kita sudah sampai pada menghafal di titik itu gitu ya. Misalnya kita udah sering baca nih juz 6 nih, kita mau mulai juz 6 itu udah lebih enak gitu karena kita udah terbiasa dengan kata-katanya. Ya kan? Istilahnya warming up dulu kita, pemanasan Ya, sebelum. seperti itu. Ini juga nih, bagaimana cara mengatasi dan menghafal ayat-ayat yang mirip, baik dari segi lafaz ataupun makna, terutama lanjutan di akhir-akhir ayat yang mirip, karena terkadang suka terbalik-balik. Mana nih Ustaz? Ayat-ayat yang mirip. Oh gitu. ya, ayat-ayat yang mirip-mirip. Kita bisa menyocokkan dengan misalnya ayat sebelumnya dan ayat setelahnya sih. Kalau yang ini ya, kalau yang saya ketahui, kalau yang saya sebatas yang saya ketahui seperti itu. Jadi artinya misalnya ada apa namanya yang mirip gitu ya. Ini kita lihat ayat sebelumnya apa, ayat setelahnya apa gitu. Biar kita lebih apa namanya kan kita kadang-kadang murojaah terus kita menemukan ayat yang misalnya mirip gitu ya. Mirip anaknya apa misalnya mirip gitu. Terus kemudian kita lihat sebelumnya apa, setelahnya apa. Jadi kita tahu oh ini berarti kesini, ini berarti kesini gitu. Karena kadang-kadang ada yang memang miripnya itu benar-benar persis, ada yang miripnya itu memang beda satu huruf, beda berapa huruf gitu kan itu bisa dibedakan gitu gampang. Ya, jadi nggak perlu khawatir di sebelum sesudahnya itu diingat-ingat gitu supaya kita tahu patokannya. Oke, selanjutnya kita ke nih, bagaimana caranya agar mudah ingat susah lupa. Mudah ingat susah lupa. Gimana Ustaz? Agar mudah ingat tapi lupanya susah gitu. Oh ya, Gimana murojaah itu? terus lah, murojaah terus dan gak berhenti. Itu aja sih kalau kuncinya. Karena Kalau ya itu, apakah itu aib atau enggak sih Ustaz kalau kita lupa apa? gitu? Enggak Kalau ya. kita lupa Lupa gimana? itu manusiawi sebetulnya. Cuma yang bikin aib itu adalah ketika kita tidak apa namanya tidak memberikan tidak memberikan Quran itu haknya. Tidak kita baca secara rutin, tidak kita hafal secara benar.
tidak di murojaah, itu yang aib sebenarnya. Tapi kalau lupa-lupa itu wajar. Kita murojaah berkali-kali pun masih bisa lupa gitu. Ya, yang penting tugas kita tetap terus memurojaah. Walau mau lupa nanti ya urusan nanti. Dan waktu yang paling baik untuk menghafal gimana tuh Ustaz? Menurut saya preferensi masing-masing ya, karena memang punya, tapi ya kalau kita bisa mungkin sedikit merujuk gitu ke ayat Al-Quran gitu, bahwa di apa namanya subuh dan sebelum subuh itu sebenarnya paling enak buat menghafal. Ya. Sementara siang sore itu buat merojaah. Ya tapi ini apa namanya bisa jadi buat masing-masing bisa berbeda gitu. Apa waktu yang bisa dipakainya kapan dan seterusnya. Seperti itu. Ya, yang penting masing-masing saja. Berbeda-beda memang setiap orang. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, ini ada juga Ustadz cerita Ustadz sedih tentang apa namanya di acara itu Hafiz Indonesia. Ini kemarin sudah dijawab ya, tapi mungkin ini peserta baru. Gimana tuh Ustadz Ya, ceritanya bisa masuk Hafiz Indonesia? ya itu undangan sebenarnya sih. Undangan dari guru ya. Ustadz Deden Mahyarudin mengundang. Ketika itu juga memang sedang kurang sehat, tapi karena udah terlanjur mengiyakan jadinya jalan juga gitu. Walaupun setelah acara tuh kolaps juga akhirnya gitu Pak. Tapi syukur nggak kolaps lagi acara gitu. Ya alhamdulillah lagi. Diundang sih itu, jadi kurang lebih seperti itu. Insya Allah. Semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaan yang ini. Apa yang dilakukan oleh seorang penghafal dalam menghadapi masa futur dalam murojaah atau menambah hafalan? Gimana Ustaz? Kalau lagi futur. Kalau lagi futur. Kalau lagi Masa-masa futur dalam murojaah. ya apa kita ingat lagi tujuan kita itu untuk apa. Itu paling penting sih. Jadi kayak kita perbarui niat, ya kan, introspeksi kira-kira apa yang kurang. Kurang lebih seperti itu. Ya, karena ini banyak diutarakan sama teman-teman peserta. Wah, lagi ini Ustaz, lagi ini. Jadi ya, Ana maklumi karena memang kita kadang semangat itu naik, kadang semangat itu turun. Jadi ya, yang penting kita tidak meninggalkan Quran secara sepenuhnya ketika sedang futur. Ini ada lagi di tengah kesibukan kuliah, kadang nunda waktu murojaah dan akhirnya jadi lupa dan lama-lama malas. Tipsnya Ustadz supaya murojaah lancar, begitu juga kuliah dan kegiatan lainnya. Ya kita memfokuskan Ya, kita memfokuskan semua kegiatan itu di Al-Qur'an. Artinya kita menjadikan Quran itu prioritas. Itu yang paling penting sih. Jadi ketika kita sudah menjadikan Al-Quran itu prioritas, yang lain itu kita bisa ngikut gitu ya. Iya, belajar untuk kuliah ya lain-lain semuanya gitu. Misalnya teman-teman ada yang mungkin ikut kegiatan berorganisasi dan seterusnya, itu ngikut semua gitu, ngikut kegiatan Quran kita. Jadi jangan sampai ya kita naruh yang lain tuh di atas Al-Quran, itu sih yang penting. Jadi Quran kita tuh jadi prioritas gitu, nomor 1. Itu yang harus di tiap hari gitu seterusnya. Ya. Ini ada lagi dari segelintir prestasi juara Ustadz, yang mana yang paling berkenan, berkesan gitu? Oh ya. Yang paling berkesan juara. Bingung sebenarnya karena semuanya punya kesan masing-masing ya. Ya punya kesan masing-masing gitu, tapi ya kalau bisa dipilih mungkin juara di Mesir mungkin ya, karena memang itu luar biasa. Kalau dirasa agak ya apa ya, agak surreal sebenarnya sih, agak di luar yang dipikirkan, benar yang dipikirkan gitu, karena memang ujiannya luar biasa banyak ketika itu memang. Ya, tapi alhamdulillah bisa dilewati semua. Yang di Mesir itu juara berapa Ustaz? Juara 3. Juara 3. Lombanya itu kategori apa? Lombanya kategori apa ketika itu?
30 juz dan tafsir. Masya Allah. Finalisnya itu masih ingat nggak Ustaz? Siapa aja? Dari mana aja? Finalisnya yang di Mesir itu siapa aja? Dari mana aja gitu? Yang berjuang untuk juara 1, juara 2, juara 3. Masih ingat Ya nggak Ustaz? juara satunya Mesir ya. Juara 2-nya saya kurang ingat juga. Agak lupa sedikit. Insya Allah. Tapi juara satunya Mesir. Apakah ini lanjut Ustadz, apakah wajar merasa kesal ketika murajaah karena maksiat yang berseliweran sehingga mengganggu dalam proses mengingat? Ya Mana, kita lebih ke merenung aja sih ya. Jangan terlalu lama mengutuk diri sendiri juga gitu. Artinya kita cukup merenung gitu ya. Cukup merenung kira-kira apa yang salah dari kita. Itu aja sih. Ya kan? Karena sebetulnya maksiat paling besarnya penghafal Quran itu nggak murojaah. Ya, itu yang paling mesti banget kita udah jaga nggak begini nggak begitu nggak begini nggak begitu nggak murojaah itu yang sebenarnya paling maksiat gitu ya, guru saya bilangnya begitu ya, maksiat paling besar penghafal Quran itu nggak murojaah, benar emang ya, seperti itu ya. Bisa jadi ya nggak murojaah itu ya karena tumpukan-tumpukan maksiat kita itu menutup kesadaran kita untuk murojaah gitu, kita jadi tidak diberi taufik untuk murojaah. Jadi kita introspeksi diri aja gitu ya. Ya ini banyak sekali ini oleh penghafal ya. Murojaahnya bermasalah, dia malah meninggalkan Quran. Murojaahnya tersendat, dia nggak malah makin menjadi nggak murojaah gitu. Sekarang lanjut. Cara efektif untuk menghafal arti dari ayat Quran. Mana Ustaz? Direkomendasi nggak menghafal terjemahan dari Kemenak RI? Bertanya tentang menghafal arti Ustaz Al-Quran. Tidak mesti, tapi itu bisa membantu. Ya, bisa membantu. Ya, karena saya juga menghafal pakai Quran terjemah, dan memang ketika kita sudah paham bahasa Arab, sudah mengerti bahasa Arab, sebetulnya itu membantu kita gitu. Itu membantu kita untuk menghafal. Ya. Itu membantu kita untuk menghafal, membantu kita untuk ya kalau misalnya kita lupa, kita ingat gitu kira-kira artinya atau maknanya apa ya kan. Jadi kita bisa lebih cepat ingat. Lebih seperti itu. Tapi memang menghafal arti itu nggak mesti. Tapi kalau mau ya silakan gitu ya, asal tidak mengganggu menghafalnya. Itu sih. Jadi mau melakukan apapun, misalnya kita mau baca tafsir, mau apapun gitu ya. Tapi jangan sampai mengganggu proses hafalan kita sendiri gitu ya. Silakan aja. Semoga bisa menjawab tadi ya pertanyaan dari Akhi. Sekarang ini sengaja untuk tidak mengulang hafalan yang sudah dilupa padahal pernah dihafal, apakah bakalan dicuci di neraka? Apakah ada dalilnya ini Ustaz? Sengaja untuk tidak mengulang hafalan yang sudah dilupa padahal pernah dihafal, apakah bakalan dicuci di neraka? Ini apa ada dalilnya Ustaz? Saya nggak menemukan dalil di situ ya. Jadi saya juga nggak tahu. Tapi kita fokus aja pada gimana kita menjaga ya hafalan kita sebaik mungkin. Itu yang penting gitu. Dan kita yakin, kita husnuzon sama Allah bahwa ketika kita menjaga kalamullah ini, Allah akan ngasih kita yang terbaik. Itu aja. Ya. Jadi kita nggak perlu apa. Ya kalau memang, kecuali kalau mau cari dalilnya silakan. Ya tapi kalau misalnya saya sendiri, wallahi nggak tahu. Ya. Tidak tahu. Tapi kita selama kita belum tahu itu ya kita mungkin bisa bantunya apa kalau mau nyari gitu ya dalam rangka apa mengingatkan diri kita sendiri ya, karena memang kan pengingat itu datang dari luar dan dari dalam gitu ya kan, dan dari dalam diri kita sendiri ya kita nyari sendiri gitu kira-kira apa yang kita bisa mengingatkan kita supaya kita tidak lalai ya kurang seperti itu ya kan.
Tapi memang kita Ya. harus berhati-hati betul ya, berhati-hati betul ketika kita sudah mulai komitmen dengan Al-Qur'an gitu ya. Jangan sampai komitmen kita itu ya nggak berarti apa-apa gitu ya. Karena ya kita tadi ya misalnya banyak maksiat dan seterusnya. Sebenarnya maksiat itu suatu hal yang pasti akan dilakukan juga pada akhirnya gitu ya oleh manusia. Maksudnya manusia itu pasti akan salah gitu suatu ketika. Ya balik lagi ke kita gitu. Kita mau apa dengan maksiat itu? Kita mau tobat atau kita mau terus-terusan maksiat kan gitu. Ya. Jadi kan lebih seperti itu. Nah, iya. Selanjutnya Ustadz, ada yang bertanya, apakah Ustadz pernah merasakan barokah dari Al-Quran? Apakah ada cerita atau kisah tertentu dari Ustadz sendiri? Ya kalau bisa dibilang nggak tahu ya ini apa gitu. Jadi eh, apa saya ini punya ini ya punya hidrosefalus. Kepala saya ini banyak cairan. Ya jadi kepala saya agak besar gitu ya. Dan memang perlu dialirkan cairannya ini ke bawah. Pasang alat dan seterusnya dan kemarin itu nggak kemarin sih ya 2014 itu ngecek ya selangnya memang udah putus gitu ya udah putus lama tapi nggak ada gejala apa-apa gitu karena kalau ada gejala macam-macam harus dioperasi lagi harus bikin selang baru terus kemudian ditanya lagi gitu kira-kira terus kemudian periksa gitu ya kan disuruh MRI kalau nggak salah waktu itu dan ternyata dicek hidrosefalusnya udah hilang Mas ya. Kata dokter yang sudah mengecek ya keadaan saya dari kecil dari bahkan saya sebelum lahir gitu ya itu bilang ini keajaiban gitu maksudnya suatu hal yang hampir nggak pernah terjadi gitu. Hidrosefalus sembuh itu jarang sekali kejadian gitu kan tapi kejadian bener gitu ya mungkin ya wallahu alam ya barangkali itu diantara berkah dari Al-Quran gitu ya kan kita nggak pernah tahu tapi itu ya dirasakan juga gitu meskipun selang saya udah putus saya nggak merasakan apa-apa sampai sekarang bahkan yang seharusnya mungkin udah dioperasi dari dulu tapi enggak gitu. Masya Allah. Berarti itu sudah mulai proses menghafal Ustadz, pas masih apa namanya? Masih ada penyakitnya. Sudah mulai menghafal itu. Ya penyakitnya udah lama dari sejak 7 bulan dalam kandungan sebetulnya cuma apa namanya kalau menghafalnya ya udah dari umur 3-4 tahun itu udah mulai sebetulnya menghafal surat surat-surat pendek gitu ya itu sih Dinyatakan sembuh 2014. ya sembuh apa hidrosefalusnya aja. Insya Allah. Ini Ustadz, sekarang lanjut. Ustadz, bagaimana mengikhlaskan niat dalam menghafal? Apalagi setelah kita tahu bahwa hafalan bisa membuat kita lebih mudah masuk ke perguruan tinggi tertentu. Terima kasih. Gimana tuh tadi? Bagaimana mengikhlaskan niat dalam menghafal? Karena kita tahu bahwa hafalan bisa membuat kita lebih mudah masuk ke perguruan tinggi tertentu. Iya artinya makanya kita harus punya pijakan yang jelas sejak awal kita nih menghafal buat apa gitu ya. Kalaupun misalnya ada ya misalnya kalau menghafal kita bisa masuk kampus ini kampus itu kita mau pakai itu nggak masalah asal jangan dijadikan tujuan utama itu yang paling penting. Ya tujuan utama kita menghafal tuh bukan buat masuk perguruan tinggi yang prestisius, bukan buat misalnya jadi imam di mana enggak gitu. Tapi tujuan kita ya jelas gitu lillahi taala untuk menjaga kitabullah gitu kan, untuk menjadi ahlullah dan seterusnya gitu kan. Ya tetap tujuan kita tuh akhirat gitu. Walaupun ya kalau misalnya ada hal-hal yang duniawi seperti itu kalau mau diambil ya nggak apa-apa. Ya kan kayak misalnya kita diminta mengajar Quran terus kita dikasih uangnya. Boleh nerima nggak? Boleh. Ya kan? Boleh. Tapi jangan menjadikan itu sebagai tujuan gitu. Itu yang penting. Gitu. Ya. Masya Allah, sekarang kita sudah hampir di penghujung acara. Mungkin
Pertanyaan terakhirnya Ana ambil dari pesan ke Ana tadi ya. Saya baru mulai menghafal. Berapa jumlah yang harus dihafal, Ustaz? Disesuaikan dengan kemampuan sendiri-sendiri, ya. Kita kuatnya sampai mana, gitu. Jadi nggak perlu. Saya juga nggak pernah dipatok harus hafal sekian, enggak, gitu kan. Kecuali ketika sudah masuk pesantren. Ya, tapi di awal-awal, ya, kita mencoba semampu kita aja. Kalau mampu kita 3-5 ayat, nggak masalah. Ya kan? Mampu kita 10 ayat, nggak masalah. Jalan aja dulu. Ya kan? Iya. Lah itu aja sih, kurang lebih. Oke, mungkin pesan terakhir Ustadz ke kita bagaimana untuk mengikhlaskan niat lagi, memperbarui niat lagi, dan bagaimana agar kita semakin rajin. Fadhol Ustadz, Ya, pesan terakhir. baik. Kita ingat terus ya hadis hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, terus kemudian juga kita selalu mengingat juga doa-doa gitu ya kan. Allahumma ja'al khairu a'malina awakhirah gitu ya, atau khawatimah gitu ya. Artinya kita menginginkan akhir yang baik, maka kita juga harus mengusahakan akhir yang baik itu ya dengan usaha kita yang baik. Artinya kita perlu meniatkan yang baik, berusaha yang baik sampai kita insya Allah nanti ketika misalnya kita memang sudah waktunya dipanggil oleh Allah gitu, kita dipanggil dalam keadaan sedang melakukan hal yang baik gitu, dalam niat yang masih baik. Gitu. Kalaupun misalnya ada melenceng-melenceng itu kita perlu mikir lagi gitu. Kira-kira kita nih mau ngapain? Ya, karena kita perlu merasa awas gitu ya. Kita perlu merasa awas akan diri kita sendiri. Jangan sampai ya kan usaha kita yang sudah demikian rupa bertahun-tahun di akhirat nggak jadi apa-apa gitu kan. Ya kan nggak jadi apa-apa. Terus kemudian kita masuk dalam sabda Nabi SAW, kamin qari'il Quran wa Quran yang anum gitu kan. Berapa banyak ya pembaca Quran gitu. Itu nggak tahu sabda Nabi atau apa, tapi kurang lebih seperti itu itunya ya apa namanya lafaznya seperti itu ya kan. Kurang tahu itu sabda Nabi atau asar gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kita jangan sampai justru ya apa namanya menjadi atau lebih tepatnya kita ambil sabda Nabi yang ini ya. Kalau kita mau ambil sabda Nabi ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Allah mengangkat ya. Sungguhnya Allah itu mengangkat derajat suatu kaum itu dengan Al-Qur'an. Kita mau jadi yang diangkat ataupun yang jadi dihempaskan. Kita perlu mikir lagi ketika misalnya niat kita sudah mulai melenceng, kita sudah mulai kemasukan unsur-unsur duniawi dalam menghafal Quran kita. Kita perlu introspeksi terus ya. Kita perlu introspeksi terus, kita perlu tanya diri kita terus itu. Kita nih menghafal Quran mau ngapain? Mau ngapain? Ya kan? Jangan sampai kita udah ngafal capek-capek sia-sia gitu ya. Karena di antara ya tanda hafalan yang berkah itu yang lancar ya, dan di antara hafalnya yang ikhlas itu yang dimurojaah terus gitu. Karena kalau orang yang cuma mengejar kuantitas ya, itu emang ya biasanya niatnya itu udah nggak bener gitu ya. Udah nggak bener. Ya, dan ini perlu kita awas ke diri kita masing-masing. Kita nggak menggunakan semua yang tadi ini untuk menuding orang ya. Kita nggak pakai itu untuk menuding orang. Kita memakai itu semua tadi yang sudah disampaikan itu untuk kita menengok ke diri kita sendiri. Kita ini udah bener apa belum gitu ya. Kita ini udah bener apa belum gitu. Kita nggak perlu pusing sama orang lain mau gimana ya kan. Kita lihat diri kita aja gitu ya. Kita ini udah kayak apa sih sebenarnya? Tuh. Ya kurang lebih seperti itu. Semoga kita semua dijaga niatnya, dijaga semangatnya, dijaga himmahnya dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran sehingga di akhirat nanti ya Allah dengan akan menjadikan kita gitu ya sebagai bagian dari orang-orang terdekatnya. Ya. Allahumma amin. Seperti itu. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, syukran atas nasihat dan wejangannya. Sungguh sangat bermanfaat. Insyaallah kami juga minta doa dari Ustaz agar dimudahkan semuanya. Itu dia tadi kita sudah di penghujung acara dan alhamdulillah live mentoring kedua kita telah selesai. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan Ustaz Alfat. Silakan Ustaz, tafadhol, sudah boleh meninggalkan room. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, ya,
Ya, itu dia tadi. Syukron ya sudah bergabung bersama kita semua. Nanti kalau ada yang mau menyetor lagi silakan ya sampai jam 9:30 insya Allah. Itu saja dari Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.